Gimana itu? Panas. Al-Imam Al-Asma'i berkata, Inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idha lam ya'rif an-nahwa ay yadkhula fi jumlati qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya sesungguhnya yang paling saya khawatirkan atas talibul ilm, ketika dia tidak mengerti apa ilmu nahwu, apa itu ilmu nahwu, maka dia akan termasuk dalam sabda Nabi, barang siapa mendustakan saya dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Maka orang yang nggak ngerti nahwu berbicara tentang agama haram hukumnya, ya, karena Al-Quran itu tidak bisa dipaham kecuali dengan ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya artinya apa? Al-ba' bisa lil isti'anah. Al-ba' maknanya bisa lil ibtida'. Ba' artinya juga lil ziyadah. Ba' kalau isti'anah artinya bismillahirrahmanirrahim, ay asta'inu billahirrahmanirrahim, saya minta tolong kepada Allah yang Maha Rahman dengan Maha Rahim. Kalau ba'nya bermakna ibtida', ay abtadi'u bismillah, aku memulai segala yang aku lakukan, mengaji, mengarang, membaca dengan menyebut nama Allah. Kalau ba'nya ziyadah, artinya apa? Ay ismullah ar-Rahman ar-Rahim. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, andai kata aku tafsirkan huruf ba di dalam bismillahirrahmanirrahim, maka tafsirnya tidak akan kuat dipikul oleh 70 unta. Itu kata siapa? Ali bin Abi Thalib, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita ngaji fikih. Faslun ayada faslun, adapun ini itu fasl fi ahkamil wakalati, di dalam menerangkan hukum wakalah. Fi ahkamil wakalati wa hiya, adapun wakalah bi fathil wawi wa kasriha, di fath dengan fathanya wawu dan kasriha. Bisa dibaca wakalah, bisa dibaca wikalah. Saya ulangi, bisa dibaca wikalah atau wakalah. Fil lughati, di dalam arti bahasa itu at-tafwid, menyerahkan segala urusan. Saya wakilkan, ya, dalam wakilkan urusan menikahkan anak saya kepadamu. Wakilkan maksudnya apa? Saya serahkan kepadamu untuk menikahkan anakku. Saya wakilkan padamu untuk apa? Untuk menjaga tokoku. Itu namanya at-tafwid. Tafwid artinya apa? Menyerahkan segala urusan. Itu makna bahasa. Wa fi syar'i, di dalam syariat itu tafwidhu syakhs. Wa fi syar'i, di dalam syariat itu tafwidhu syakhsin, yaitu menyerahkannya seseorang, syai'an pada sesuatu, lahu padanya dia, fi'lahu pada untuk melakukannya, mimma dari apa-apa, yaqbalu yang menerima, apa ma'an niyabatah pada digantikan, ila ghairihi kepada selainnya, liyaf'alahu untuk melakukan siapa ghair, hi padanya, mahala hayatihi pada masa keadaan dia masih hidup. Jadi tidak semua hal bisa diwakilkan. Contoh masalah ibadah, ada yang bisa diwakilkan, ada yang tidak bisa diwakilkan. Menikahkan orang bisa diwakilkan, bisa. Menikah ajab qabul itu bisa diwakilkan. Menikahkan orang juga bisa diwakilkan. Oke. Jualah. Iya. Iya, baik, lanjut. Oke, jualah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun fi ahkamil ju'alati.
Faslul menerangkan tentang ju'alah. Wahia adapun ju'ala bitaslisil jimi dengan ditasliskannya jim wa maknaha dan maknanya lughatan. Itu apa-apa yuj'alu dijadikan apa malik syakhsin untuk seseorang. Ala syai'in atas seseorang yaf'alu yang melakukan siapa syakhsun hu badannya ma. Jadi ju'ala adalah sesuatu akad yang dijadikan untuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya barang siapa yang menemukan sandal saya kasih uang 100.000. Itu namanya ju'ala. Ya, menemukan barang. Nah, itu ma yuj'alu li syaikhin ala syai'in yaf'aluhu. Wa syar'an dan secara syariat iltizamun mutlaqut tasarruf 'iwadan ma'luman ala amalin ma'murin ala amalin muayyanin aw majhurin li muayyanin aw ghairihi. Adapun secara syariat adalah ilzamun mutlaqut tasarruf 'iwadan ma'luman ala amalin muayyanin. Iltizam mutlaq tasarruf, yaitu sebuah penetapan kepada orang yang mutlaq tasarruf. Penetapan apa? Penetapkan memberikan iwad. Iwad itu artinya apa? Ganti atau hadiah atau sesuatu. Ya, makluman yang jelas ala amalin muayyanin atas sebuah pekerjaan yang jelas. Contohnya yang jelas tadi, barang siapa yang menemukan sandal saya maka saya akan kasih uang 100.000. Au majhulin li muayyanin au ghairihi, atau yang majhul li muayyanin pada yang muayyan atau ghairihi. Contohnya apa? Barang siapa yang menemukan sandal saya maka akan saya kasih hadiah. Hadiahnya majhul atau enggak? Ya, majhul atau tidak? Barang siapa yang menemukan barang saya, ciri-cirinya ini, ya, sandal saya, sandal mutlak, sandal itu masih juga majhul. Sandalnya apa, warnanya apa, mereknya apa, kan juga belum jelas kalau dipretelin satu-satu, ya, dan dia akan mendapatkan upah seperti ini. Itu namanya ju'ala. Atau bahasanya Indonesia ju'ala itu apa? Sayembara. Ya, selain sayembara apa? Ya, tapi nanti banyak sayembara yang tidak masuk di dalam masalah fikih. Ya, contohnya apa? Sayembara yang nggak masuk dalam urusan fikih. Biasanya, ayo, barang siapa yang bisa. Nah, itu sudah nggak juala, itu membunuh itu. Ya, nggak ada, mana ada membunuh. Ya, barang siapa yang bisa mengalahkan saya dalam pencak silat, maka akan saya hadiahin adik saya. Saya nikahkan dengan adik saya. Itu sayembara atau tidak? Enggak. Tapi bahasa Indonesia itu sayembara. Iya atau enggak? Jadi tidak terjadi sayembara istilah Arab dengan istilah Indonesia tidak sama persis. Saya ulangi. Jadi disayembarakan barang siapa yang bisa mengalahkan saya, maka akan apa? Maka tahta saya akan saya tanggalkan untuknya. Kan begitu orang itu, raja-raja Jawa itu. Baik. Nah, tapi kalau ju'ala versi Arab yaitu sebuah akad untuk menemukan sesuatu. Barang siapa yang menemukan sesuatu atau mengembalikan sesuatu akan dihadiahi sesuatu. Baik sesuatunya tersebut maklum atau majhul. Kalau maklum dia akan dapat hadiah 100.000. Kalau majhul dia akan mendapatkan hadiah daripada saya. Baik. Wal ju'alatu, adapun akad ju'ala itu jaizatun, boleh minat tarafaini, dari dua orang yang berakad atau yang dua orang yang ja'il atau maj'ul. Minat tarafain, tarfu ja'il atau maj'ul lahu. Ja'il yaitu orang yang apa? Orang yang membuat ju'ala. Barang siapa yang menemukan sandal saya. Wal maj'ulu lahu, dan apa? Maj'ul lahu, dijadikan untuknya. Itu kalau bahasanya. Apa maj'ul lahu? Orang yang bertugas untuk menemukan
barang atau sesuatu. Wa huwa adapun ju'ala ayyashtarita fi raddi dhalatihi iwadan ma'luman. Ayyashtarita menyaratkan siapa orang fi raddi dhalatihi di dalam mengembalikan barang hilangnya. Iwadan pada iwad makluman yang jelas. Ka qauli mutlaqit tasarruf, seperti perkataan orang yang mutlaqut tasarruf. Apa artinya orang mutlaqut tasarruf? Yaitu orang yang secara umum boleh melakukan transaksi muamalah, akil, baligh, waras, enggak gila, itu namanya mutlaqut tasarruf. Ada orang itu mahjurun alaih, walaupun akil balik tetapi dia tidak boleh melakukan akad transaksi muamalah. Seperti orang yang divonis pailit oleh negara gara-gara dia tidak bisa bayar hutang, maka ketika melakukan transaksi muamalah dia tidak diizinkan, kecuali hal-hal yang berkenaan dengan munakahat boleh, hal-hal yang berkenaan dengan ibadat boleh, tapi yang bersifat maliyah tidak boleh. Baik. Mana tadi? Ya. Min raddi man radda dhalati. Barang siapa yang bisa mengembalikan barang hilang saya, falahu kadza, maka dia mendapatkan ini. Fa idza raddaha, ketika mengembalikan padanya dhalla istahaqqa, maka berhak siapa ar-raddu, orang yang mengembalikan, dzalikal iwadha, pada itulah iwad al-masyrut yang telah disepakati atau disyaratkan lahu untuknya diaman. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil mukhabarah, di dalam hukum mukhabarah. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil mukhabarati, di dalam hukum mukhabarah. Wahia adapun mukhabarah itu amalul amil fi ardil maliki bi ba'di ma yukhruju minha wal badal minal amil, yaitu pekerjaan seorang pekerja fi ardil malik, di dalam buminya pemilik, bi ba'di ma, di dalam sebagian apa-apa yakhruju yang keluar, minha darinya ma, wal badal adapun benihnya minal mal minal amil dari amil. Wa idza dafa'a, ketika mengasih siapa syakhsun seseorang, ila rajulin kepada seseorang laki-laki, ardhan pada bumi, liyazra'aha untuk menanami siapa rajul, padanya arwa syarata, dan mensyaratkan siapa rajul lahu untuknya rajul yang menggarap tanah atau sawah, juz'an wa syarata lahu juz'an pada bagian makluman yang jelas, min ri'iha dari hasil panennya, lam yajuz tidak boleh apa dzalika itu semuanya. Jadi kalau saya mengasihkan bumi saya kepada Bang Zul, kemudian benihnya dari saya, antum disuruh disuruh menanam, benihnya bibitnya dari saya, kemudian kemudian dia akan mendapatkan bagian daripada hasilnya. Hadza lam yajuz. Kenapa tidak yajuz? Karena tidak jelas bagiannya. Jadi akad itu di dalam muamalah harus jelas, harus terang. Ya, dapat 3 ton, antum dikasih 3 kilo gimana? Ya, dikasih 3 kilo gimana? Makanya kalau akad seperti itu, akad aja bekerja, jadi kulinya, tukang tanamnya. Lakinnan Nawawi, tetapi Imam Nawawi taba'an Ibnul Mundhir, mengikuti Ibnul Mundhir, ikhtara, memilih siapa Imam Nawawi, jawazal mukhabarati, pada bolehnya akad mukhabarah, wa kadza begitu juga al muzara'atu, akad muzara'ah. Wa hiya adapun muzara'ah itu amalul amil, pekerjaannya seorang pekerja fil ardi, di dalam bumi, bi ba'dhi ma yakhruju minha wal badru minal malik. Ya. Jadi pekerjaannya seorang amil di bumi, sedangkan sebagian daripada apa yang keluar dari bumi tersebut wal badru minal malik, wal badru, sedangkan benihnya dari malik. Ya, hukumnya kalau menurut Imam Nawawi boleh. Wa in akrahu asyakhsu iyah, jikalau meminjamkan siapa seseorang asyakhsu padanya man, siapa asyakhsu seseorang padanya bumi, ardhon bumi, bidhabin aw fiddatin,
dengan emas atau perak, au syarata lahu ta'aman ma'luman, atau mensyaratkan lahu baginya ta'aman pada makanan ma'luman yang jelas, fi dhimmatihi di dalam tanggungannya, jaza maka boleh. Tapi kalau ini akadnya apa? Akadnya sewa menyewa dengan syarat nanti dia mendapatkan apa? Mendapatkan bagian. Amma law dafa'a lisyakhsi ardan fiha nakhlun katsirun aw qalilun fasaqahu alaihi wa zara'ahu 'ala al-ardi fatajuzu hadhihi al-muzara'ah tablan lil musaqah. Nah, ini ada hal lain. Tetapi barang siapa yang memberikan tanah kepada seseorang untuk ditanemin, ya, dafa'a lisyakhsin ardan yang fiha nakhlun, di dalamnya tanah tersebut sudah ada nakhlun. Apa artinya nakhlun? Kurma. Nakhlun kasirun au qalilun. Apa kasirun au qalilun? Nah, fasaqahu alaihi, disiramin, wa zara'ahu, kemudian apa? Juga ditanemin. Sawit kalau masih kecil bisa nggak ditanemin cabai? Jagung? Bisa. Atau biasanya hutan yang belum besar kan bisa nggak? Itu petani biasanya nyewa hutannya pemerintah. Hutannya ditebang, masih ada pohonnya kecil-kecil, kemudian apa? Ditanemin. Fasaqahu, disiram alaihi, atasnya nakhl, wa zara'ahu, ditanemin, alal ardi fatazuzu, maka boleh apa hadhil muzara'ah, inilah menanam, taba'an mengikuti, lil musaqati, untuk akad musaqah. Musaqah itu apa? Seseorang menyirami tanahnya seseorang agar apa? Berbuah, sedangkan ketika berbuah dia mendapatkan daripada hasil tersebut. Nah, ketika dia cerdas, istilahnya tanaman tumpang sari, betul? Ditanemin juga daripada nganggur ditanemin cabai. Nah, maka hukumnya boleh. Faslun ay hada faslun fi ahkami ihya'il mawati, di dalam hukum menghidupkan al-mawat. Al-mawat itu apa? Yaitu bumi yang mati yang tidak dimiliki oleh seseorang. Suatu saat Rasulullah ketika pindah atau hijrah ke Madinah, orang Mekah itu yang hijrah enggak ahli nanam. Ahlinya tijarah, li ila fi Quraisy illa rihlatas syita'i was-shaif. Ahlinya apa? Dagang. Orang Makkah enggak bisa nanam. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ahyal ardhal mayyita falahu. Barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka menjadi haknya. Nah, tapi kamu kalau ngomong enggak boleh, kamu enggak presiden kok. Rasulullah itu siapa? Presiden. Jangan bayangkan Rasulullah itu cuma nabi. Enggak, Rasulullah itu bukan hanya nabi, tapi apa? Presiden. Antum barang siapa yang menggawap tanah kosong ini menjadi miliknya, loh, kamu bukan pemerintah. Halo. Ya, Rasulullah ngomong kayak gitu agar apa? Agar orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah sesemangat untuk memiliki tanah untuk ditanemin. Karena orang Mekah ndak ahli nanam, ndak suka. Ya. Tapi kalau kamu yang ngomong nggak boleh. Dan nanti kan ada syaratnya. Kalau ada kayaknya tanah nganggur lama, kemudian Anda dengan dalil ihya'ul mawat, tanah tersebut Anda garap, kemudian Anda milikin, enak kali. Enak kali. Ternyata orangnya datang suatu tahun ke berapa begitu, maka dia lebih berhak karena memang miliknya. Ingat, ihya'ul mawat yang memberikan apa? Yang memberikan hak untuk bisa dimiliki adalah siapa? Pemerintah. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan, dan posisi Rasulullah itu adalah seorang presiden atau raja. Jadi jangan bayangkan Rasulullah itu cuma nabi dan presiden. Tapi Rasulullah itu juga apa? Dia itu seorang suami. Jadi antum nanti lihat dari sisi mananya. Rasulullah itu seorang sahabat. Rasulullah seorang panglima perang, seorang pedagang, seorang apa? Apa lagi? Panglima perang, seorang politikus, ila akhirih. Lanjut, faslun fi ahkami ihya'il mawati wa huwa adabun ihya'ul mawat. Kama qala al-Imam Ar-Rafi'i fi syarhi as-saghir, di dalam syarah as-saghir. Syarah as-saghir itu apa namanya? Al-Wajiz apa namanya?
Enggak lah. Raudhah Imam Nawawi. Fathul Aziz ya. Fathul Aziz itu nama Syarhul Shaghir ya. Diringkas jadi Muharrar, diringkas jadi Minhajut Talibin, diringkas jadi Manhajut Thullab, disyarah menjadi Fathul Wahhab. Ya, dihasyiai jadi wah. Ada kah? Ada? Enggak tahu saya. Hasyiah Bujairami alal Khatib Lafal Hayil Wahhab. Apa namanya? Dah lupa. Lupa tak tahu. Dari apa? Ihya'ul mawat itu apa? Ardhun la malika laha. Yaitu bumi yang tidak ada pemiliknya. Wala yantafi'u biha. Tidak ada yang memanfaatkan siapa ahadun seseorang. Jadi bumi yang enggak ada yang memiliki, enggak ada yang memanfaatkan. Wa ihya'ul mawati, adapun menghidupkan bumi yang mati itu jaizun, boleh bisyartaini, dengan dua syarat. Ahaduhuma, adapun salah satunya ayakunal muhyi musliman, yang menghidupkan negeri tanah tersebut harus orang muslim. Fayusannu, maka disunatkan lahu untuknya dia apa ihya'ul ardi, menghidupkan bumi al-maitati yang mati. Sawa'un adina lahul imamu amla, baik diizinkan oleh imam atau tidak. Illa ayyata'allaqa bil mawat haqqun ka'an hama al-imamu qid'atan min, kecuali an yata'allaqa bil mawat, ada hubungannya bil mawati, dengan mawat apa hakun, ada hak. Seperti apa contohnya? Ka'an hama, ketika membakari ya siapa al-imamu, pemerintah, qid'atan, pada bagian minhu darinya, ma fa ahyaha syakhsun, kemudian apa? Kemudian dihidupkan oleh seseorang, fala yamlikuha illa biidznil imami fil ashah. Jadi kalau sudah dikasih garis kuning oleh pemerintah, ini tidak boleh digarap, ini tidak boleh dimanfaatkan. Kok antum jeladur, atau antum itu jeladur itu oh, antum kok nakal, antum masih garap, maka anda tidak bisa memilikinya kecuali anda apa? Tapi sekarang kalau sudah dibuat undang-undang, semua tanah itu milik negara. Sekarang undang-undang kita sudah bukan fikih dulu, ini fikih sekarang. Ya, bahwa seseorang tidak boleh menggarap, saya ulangi, tidak boleh menggarap hutan-hutan kecuali dengan apa? Izin imam. Maka apa? Maka tidak boleh. Atau anda cuma memiliki hak menggarap, hak pakai, tapi tidak hak kepemilikan. Tapi mungkin di luar Jawa ya masih banyak hutan-hutan itu, yang hutan adat, kemudian dibubak, kemudian digarap, bisa jadi. Nah, imam itu tidak harus negara, enggak, tapi juga apa tadi, hukum adat, hukum daerah itu juga bisa dikatakan sebagai imam ya, karena mereka yang berhak untuk apalagi tanahnya orang Minang, orang Padang, itu pemerintah nggak bisa macam-macam ya. Jadi hukum adat mereka lebih ketat daripada ya, negara itu nomor sekian ya, nomor sekian. Itu pertanahan, hukum pertanahan di Minangkabau. Tahu Minangkabau, Bang Zul? Tahu. Lanjut. Illa bi'idnil imami fil asah amma dhimmi, adapun orang kafir dhimmi, wal mu'ahid. Mu'ahid itu apa? Orang yang ada perjanjian dengan orang muslim. Wal musta'min, dan orang musta'min. Orang apa, siapa musta'min? Musta'min itu adalah orang yang minta keamanan dari pihak negara. Contohnya pelancong-pelancong, turis-turis itu namanya musta'min. Jadi dilindungi oleh negara, enggak boleh antum apa? Enggak boleh antum ganggu. Saya ulangi, enggak boleh antum ganggu. Ini negara Indonesia, negara Islam. Ada orang kafir datang kepada kita, secara undang-undang dia dilindungi oleh negara. Antum ketika mengganggu dia, maka antum kena pasal, walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang musyrik. Fahimtum? Falaisa lahum, maka tidak ada hak lahum itu bagi mereka apa? Al-ihya'u, menghidupkan, wahya'u, menghidupkan, walau adzina lahumul imam. Nah, ini kalah dengan syariat. Imam kalah dengan syariat. Kalau orang kafir, orang mu'ahid, orang dhimmi tidak punya hak untuk apa? Menghidupkan, walaupun diizini oleh imam.
Kenapa? Karena menjaga syariah itu lebih afdal atau lebih diutamakan. Ya, karena ukurannya jangka panjang. Kita kan tidak. Kalau kita bikin PT di negara sendiri dipersusah. Tapi kalau orang lain monggo investasi ke IKN disiapin bla 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 bla. Penduduk asal minggir bos. Minggir bos. Yang lagi viral yaitu ada seorang ketua suku. Ya, nggak satu sih, beberapa ketua suku. Berapa ribu hektar tanahnya hutan adat mereka dihak milikkan kepada orang Thailand untuk ditanemin sawit. Dengan cuma diiming-imingin apa? Diiming-imingin nanti anaknya disekolahkan. Ini ketika digugat ya kalah itu yang ya kepala suku kalah, nangis-nangis di medsos. Ya, inilah pemerintah itu mendukung siapa? Orang luar daripada pribumi di Papua. Berapa ribu hektar adat, hutan adat dikorbankan. Dengan apa? Para kepala-kepala suku dikumpulkan dengan apa? Dengan nanti dijanjikan anak-anaknya akan disekolahkan. Lu itu loh gak disekolahkan. Padahal berapa sih biayanya sekolah ini? Masya Allah, gila. Kita ini ya begitu. Hati-hati ini. Ya hari kiamat itu susah jadi pemerintah itu. Susah. Nah, hisabnya luar biasa. Wasani antakunal ardu, hendaknya ada al-ardu bumi itu hurratan bebas. Lam yajri tidak berlaku alaiha atasnya bil bumi apa milkun kepemilikan di muslimin orang muslim. Jadi memang buminya bebas, maksudnya enggak ada yang memiliki. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan di dalam sebagian nusakh antakunal ardu hurratan, teksnya antakunal ardu hurratan. Wal muradu, adapun yang dimaksud min kalamil musannif anna ma kana ma'muran fa huwa al-an kharabun fa huwa limaliki in urifa musliman kana aw dhimmiyan wa la yamliku fi hadha al-harab bil ihya'i fa in lam yu'raf malikuhu wal imara islamiyatan fa hadha al-ma'mur ma'lun dha'i'un al-amru fihi li ra'yi al-imam fi hifdhihi aw bai'ihi. Saya ulangi, wal muradu min kalamil musannif. Apa sih yang dimaksud dengan kalam musannif? Antakunal ardu hurratan, buminya hurrah, bebas, tidak ada yang memiliki. Lam yajri alaiha milkun li muslimin. Amma anna makana, bahwa sesungguhnya sesuatu yang ada apa itu ma'muron. Apa artinya ma'muron? Ya sesuatu yang sudah dibangun atau sesuatu yang sudah bukan dibangun ya. Tanah itu sudah digarap, sudah dikelola. Ini bukan lagi hutan tapi apa? Sudah dikelola. Ya, sudah bisa ditanami. Wa huwal an kharabun, tapi sekarang tuh kok kharab? Kharab itu apa? Nah, kalau bangunan roboh, kharab itu apa? Penuh dengan semak-semak. Ya, penuh dengan semak-semak. Makmuran, itu kayaknya makmuran, oke ya, makmuran dibangun tapi sudah roboh. Ini miliknya siapa? Enggak ada yang mengetahui. Ketika Anda itu menggarap barang tersebut, tanah tersebut, kok tiba-tiba kepemiliknya datang, maka Anda harus mengembalikannya. Atau begitu juga, ketika bara atau tanah tersebut kayaknya sudah ada bekas yang menggarap, tapi ini sudah tumbuh macam-macam. Nah, ketika tumbuh macam-macam, Anda ketika mengelola, pemiliknya datang ya, maka antum tidak boleh itu kan, nggak boleh ya. Atau di sini sebutkan malun dha'i al-amru fi li ra'yil imam. Ini ya barang apa? Ya barang hilang. Ya tergantung imam. Imam itu siapa? Ya tergantung pemimpin negara atau pemimpin wilayah. Kalau kita di Lamongan ya siapa? Gubernur atau bupati? Bupati li ra'yil imam fi hifdhihi aw bai'ihi wa hifdhi samanihi, atau menjaga samannya. Wa in kana al-ma'muru jahiliyatan, ya. Tapi jikalau makmur tersebut jahiliyatan, apa jahilinya? Wis zaman kerajaan Mojo Sengkono zaman dulu. Maka apa?
mulika bil ihya'i, bisa dimiliki dengan ihya. Dengan apa? Dengan ihya'ul mawat, dengan tadi digarap. Antum tahu nggak ini sebenarnya dulu apa? Anda tahu. Zaman dulu apa? Anda tahu? Enggak tahu. Nah, tiba-tiba ada orang datang, kemudian apa? Digarap, ya. Kemudian apa? Datanglah orang mengklaim ini adalah miliknya, ya maka harus apa? Harus apa? Dikembalikan kepada ra'yul imam walaupun sudah punya sertifikat. Ternyata dia yang awal yang datang itu dia juga punya sertifikat. Nah, gimana cara penyelesaikannya? Apakah mereka dibiarin kelahi? Iya, harus ada ra'yul imam. Ra'yul imam itu apa maksudnya? Harus ada pengadilan yang menyelesaikan bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik ini, tidak bisa diganggu gugat. Nah, atau dia apa kan? Kepada pemilik yang awal. Kadang kota itu dulunya bukan kota, tapi dulunya apa? Dulunya tambak rawa-rawa. Ya, ada orang punya sawah, ternyata dulunya itu adalah kota, ternyata digali banyak apa? Banyak pondasi-pondasi zaman dulu, begitu. Nah, lanjut. Mana? Wasifatul ihya, adapun sifat atau bagaimana bentuk ihya itu apa karena ada apa ma fil ada dalam biasanya itu imaratan, dimakmurkan atau dikelola lil muhyah, bagi sesuatu yang kelola, ya dihidupkan. Wa yakhtalifu, dan berbeda apa hada ini bi ikhtilafil ghaldi, dengan perbedaan tujuan. Alladhi yang yaqsiduhu bermaksudhu padanya siapa al-muhyi, orang yang menghidupkan. Bisa jadi kalau ditanemin cabai, ya caranya beda dengan ditanemin padi. Sama atau beda? Sama atau beda? Atau sama? Nih ya, cara nanam padi dengan cara nanam cabai berbeda. Ya jadi apa? Biqasdi gharadil ladzi yaqsiduhu al-muhyi. Fa idza arada al-muhyi ihya al-mawat, jikalau menginginkan siapa al-muhyi ihya al-mawat, pada memakmurkan bumi yang mati, maskanan, pada dijadikan tempat tinggal, ustirata fihi tahwitul buq'ah, maka disyaratkan fihi di dalamnya ihya'ul mawatul ladzi yakunu maskanan tahwitul buq'a bi bina'in hitaniha bima jarat bihi 'adatu dzalikal makan min ajilin aw hujrin aw qasbin. Kalau dia mau dijadikan tempat tinggal, maka harus dipagar, harus dikasih dinding sebagaimana adat dan tradisi tempat tersebut. Wasturita aidan saqfu ba'dihha, disyaratkan juga dikasih tata atap. Wa nasbi babin, menegakkan pintu, ya membuat pintu. Wa in arada al-muhyi ihya al-mawat, jikalau menginginkan siapa al-muhyi ihya al-mawat, apa ini? Zaribata dawabin, untuk merawat dawa binatang, fayakfi, maka cukup tahwid dikelilingi, ya tuna tahwitu sukna, bukan untuk memagari tempat yang ditinggali. Jadi cukup dikelilingi atau dipagari tanah bumi tersebut, agar dabahnya atau peliharaannya tidak kabur atau tidak lepas. Wala yushtaratu as-saqfu, tidak harus ada saqfunnya. Tapi ini kembali kepada kondisi dan tradisi. Tujuannya ini hanyalah sebagai contoh saja. Baik. Wa in arada al-muhyi ihya al-mawad mazra'atan fayajma'u turab hawlaha wa yasmi al-ardha bi kasri musta'malin fiha. Kalau pengen ditanemin, ya tanahnya harus diratakan. Kan gitu kan, harus dilaksakan. Ya tergantung tujuannya.
Wa tammin munkhafidin wa taltibi ma'in laha bi syiqqi saqa, harus dialiri air, harus dikasih jalan untuk air, min bi'rin aw khufrati qana'in, harus dikasih sumur, harus diborkan. Fa in kafahal matar al-mu'tad lam yahtad li taltibil ma'i ala sahih. Tapi jikalau bumi tersebut memang sering hujan, cukup dengan air hujan, maka apa? Ya wis cukup air hujan, tidak harus begini. Nah, ini cara saja. Wa in arada al-muhyi ihya al-mawad bustanan, jikalau yang menginginkan untuk menggarap bumi yang mati tersebut, bustanan, apa artinya bustanan? Majama'at turab wa tahwil haula ardil basad in jarad bihi adatun, maka harus dipagerin, harus ditanemin ya sesuai dengan adatnya. Wa yushtaratu ma'a dzalikal gharas 'ala al-madhhab, maka kemudian disyaratkan apa? Disyaratkan harus ditanami sesuai nas madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Wa'lam dan ketahuilah annal ma' bahwa sesungguhnya air al-mukhtas yang khusus bisyaksin milik seseorang, la yajibu badluhu limasyiyati ghairihi mutlaqan. Wa innama, dan sesungguhnya wajib apa badlul ma'i, mengalirkan air atau mengusahakan air, badlul ma'i, mengusahakan air, bithalathati syara'id, dengan 3 beberapa syarat. Ahaduha ayyafdula an hajatihi, airnya lebih daripada kebutuhan pokoknya untuk minum, untuk mandi dan kebutuhan pokoknya. Ay sahibil ma'i, yaitu pemilik air. Fa lam yafdul bada'a bi nafsihi wa la yajib badluhu li ghairihi. Ya, tetapi kalau enggak lebih, makanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak harus mengalirkan air kepada apa? Tanah tersebut. Ini cara saja. Ya, nanti dalam prakteknya beda-beda. Baik. Wasani ayyahtaja ila ghairihi imma li nafsihi aw li bahimatihi. Atau yang membutuhkan bukan dia tapi apa? Orang lain, atau dirinya, atau orang lain itu bukan orang tapi apa? Untuk bahimanya. Bahima itu apa? Ya, antum punya air, punya tanaman, tanamanmu enggak kamu siram, mati. Kamu juga punya kambing, kambing kalau enggak kamu kasih minum juga mati. Mana yang harus didulukan? Nyiram tanaman atau nyiram ngasih minum kambing? Kambing. Jadi apa? Tidak harus disiram, enggak harus badlul ma'i, mengusahakan agar airnya agar tanahnya diairi. Wala syajarihi. Wathalitsu, adapun yang ketiga, ayyakunal ma'u fi maqarrihi, hendaknya air tersebut ada di tempatnya, di tempat bumi tersebut. Wa huwa mimma yastakhlifu bi'rin aw 'ainin. Nah, ini beda dengan apa? Bi'r atau ain. Apa artinya bi'r? Sumur. Ain. Fa idza akhadha hadzal ma' fi ina'in lam yajid badluhu 'ala sahihi. Ya, jikalau dia mengambil inilah air dengan apa? Dengan perantara dengan wadah ngangsu, ya, maka dia tidak wajib untuk mengusahakan air untuk menyirami tanahnya ala sahihi, atas pendapat yang kuat. Wa haitsu wajabal badlu, ini sudah tasrih berarti apa ya? Jadi apa? Sahih itu berarti apa? Ada 2 turuk atau wajah daripada ashab, yang mana mereka mentasrih memang paling yang benar adalah tidak wajib badlun alas sahih. Jadi khilaf antara imam-imam madhab atau para ulama dalam madhab Syafi'i, ashabus Syafi'i. Wa haitsu wajaba badlun lil ma'i fal murad bihi tamkinul mashiya min huduriha al bi'r illam yatadarrar sahibul ma'i fi zar'ihi aw mashiyatihi. فإن تضرر بورودها منعت منه واستقالها الرعاة كما قاله الموردي. وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح والله أعلم. Nah, termasuk badlul ma'i itu ya, ini masyiyahnya atau hewannya disuruh ke sumurnya untuk mengambil, untuk minum sendiri. Jadi tidak harus kita yang mengambilkan untuk dikasih minum peliharaan kita atau sapi kita. Termasuk badlun itu juga apa? Kambingnya kamu bawa ke tempatnya. Nah, ini cara saja. Ya, beda situasi kondisi tempat maka juga
berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا